Halo semuanya, welcome back to Bongkar Bro. Kali ini bersama gue Usam. Masih di season spesial mengenai iPhone terbaik untuk 2021. Dan di video kali ini gue pengen lebih ngebahas soal baterainya nih. Karena iPhone seringkali dibilang baterainya tuh cukup banget. Wah, mana iPhone mahal-mahal baterainya nggak nyampe 4000 mAh. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja videonya. Nah, sebelum kita mulai videonya, gue pengen infoin dulu nih, bahwa di video ini bakal ada dua part. Part pertama ini soal charging test, karena kita tahu iPhone ini biasanya lama kalau soal ngisi daya baterai. Dan yang kedua ini adalah soal drain test. Untuk pengetesan durasi charging, ini gue menggunakan dua buah wall charger dari Anker yang sudah support Power IQ Delivery dengan voltase 5 volt dan maksimum outputnya di 2,4 ampere. So, gue bisa pastikan untuk waktu memulai charging testnya ini dilakukan secara bersamaan dari ke-8 iPhone tersebut. Sekarang kita recap lagi deh, spesifikasi dari iPhone ini. iPhone 7 ini memiliki 1960 mAh baterai. 7 Plus memiliki 2900 mAh. Untuk iPhone 8 ini di 1821 mAh, 8 Plus di 2675 mAh, iPhone X di 2716 mAh, XR di 2942 mAh, 11 di 3110 mAh, dan SE 2020 sama dengan iPhone 8 di 1821 mAh. Dan untuk sistem chargingnya sendiri, iPhone 7 dan 7 Plus ini masih belum mendukung fast charging. Dia untuk maksimum input wattage-nya hanya di 10 watt. Sementara untuk iPhone 8, 8 Plus, dan juga seri selanjutnya yang sudah ada wireless charger, ini tuh sudah mendukung fast charging power delivery dengan maksimum wattage di 30 watt. Meski demikian, dengan menggunakan charger Anker dengan voltase dan ampere yang sama, dalam durasi 30 menit nih ya setelah dinyalakan, iPhone 7 ini terisi 29%, 7 Plus hanya 20%, 8 di 47%, 8 Plus 27%, 10 di 30%, XR di 40%, 11 di 41%, dan iPhone SE di 54%. Sementara untuk waktu pengisian hingga 100% daya baterainya nih ya, yang mengejutkan untuk iPhone 11 dan iPhone SE ini finish bersamaan dengan durasi 1 jam 52 menit. Meskipun dari kapasitas baterainya sebetulnya lumayan jauh ya perbedaannya. iPhone SE di 1800 mAh dan iPhone 11 di 3100 mAh. Urutan berikutnya disusul oleh iPhone 7 di 2 jam 10 menit, kemudian iPhone XR di 2 jam 25 menit, kemudian iPhone 8 Plus di 2 jam 41 menit, lalu iPhone 8 di 2 jam 51 menit, 10 di 3 jam 15 menit, dan yang sangat gua heran, iPhone 7 Plus ini membutuhkan waktu 4 jam 16 menit untuk mengisi 0-100%. Nah, itu tadi dari charging testnya. Sekarang gimana nih kalau untuk penggunaannya? Kira-kira bakal tahan berapa lama nih iPhone ini? Mengingat kaum-kaum TikTok yang sering banget riak gara-gara punya iPhone, dan mereka kadang merasa berdosa kalau battery health iPhone tuh berkurang 1%. Tapi sebelum kita lanjut ke bagian itu, buat temen-temen yang lagi nyari iPhone, terutama iPhone second, gue merekomendasikan beli di Kamar Gadget. Di Kamar Gadget ini dia memberikan garansi 1 tahun. Dan kalau iPhone-nya ternyata nggak mulus nih, ada baret-baret, kalian dapat diskon hingga 200.000. Terus Kamar Gadget juga memberikan jaminan kalau iPhone-nya ini bukan rekondisi. So, dipastikan masih original, meskipun mungkin terkadang ada beberapa yang sudah diservis. Meskipun demikian, semua iPhone di Kamar Gadget ini dijamin juga aman dari segi IMEI-nya, jadi mendukung semua operator. So, kepoin aja langsung Instagramnya di @kamargadget. Untuk linknya nanti akan gua sertakan di deskripsi. Nah, kalau ngomongin battery drain test atau durasi pemakaian iPhone, itu biasanya tergantung juga dari kondisi battery health iPhone tersebut. Sebetulnya iPhone di sini tuh memiliki battery health yang berbeda sih, karena memang ini barang second dan juga barang pinjaman. Tapi mungkin ini bisa dijadikan gambaran dan informasi buat teman-teman yang pengen mengetahui seberapa boros sih iPhone ketika digunakan. Untuk battery health-nya sendiri, iPhone 7 dan 7 Plus ini masih 100%, 8 di 90%, 8 Plus di 100%, 10 di 97%, XR di 92%, 11 di 87%, SE di 100%.
Dan ini semua masih dalam kondisi baik, dalam artian belum membutuhkan servis, karena biasanya iPhone itu meminta untuk servis baterai ketika baterai health mencapai di bawah 85%. Dan setelah melalui 1 jam pemakaian sosial media mulai dari Facebook, Twitter, TikTok, dan Instagram, iPhone 7 ini berkurang menjadi 76%. 7 Plus jadi 87%, 8 di 83%, 8 Plus di 92%, 10 di 91%, 10R di 88%, 11 di 86%, dan SE di 87%. Yang kemudian gue lanjutkan untuk menonton YouTube kurang lebih sekitar 1 jam juga. Ini iPhone 7 berkurang menjadi 51%, 7 Plus 71%, 8 66%, 8 Plus di 80%, 10 di 81%, 10R 73%, 11 di 72%, dan SE di 71%. Kemudian Drain Test ini gue lanjutkan dengan video recording, kemudian dengerin musik, podcast, gaming. Dan setelah 3 jam 33 menit, iPhone 7 KO duluan nih cuy. Kemudian 30 menit setelahnya disusul iPhone 8 dengan 4 jam 4 menit. And a couple minutes later, 7 Plus ini KO juga di 4 jam 18 menit. Yang hanya beda 2 menit nih dari waktu chargingnya tadi. Aneh juga ya. Terus iPhone SE ini habis dalam waktu 5 jam. iPhone XR di 5 jam 23 menit. iPhone 11 di 5 jam 53 menit, iPhone X di 6 jam 11 menit, dan iPhone 8 Plus di 6 jam 18 menit. Tapi ini kan tadi kondisi baterai health-nya beda-beda ya. Ada yang 100%, ada yang 90%, ada yang 97%, bahkan ada yang udah mencapai 87%. So, to be fair, gue mencoba mengkalkulasikan ulang untuk menambah gambaran aja nih. Kalau semua kondisi baterai health-nya di 100%. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. iPhone 7 dan 7 Plus ini masih sama karena keduanya baterai health-nya 100%. Untuk iPhone 8 ini diperkirakan akan lebih lama lagi 27 menit hingga total time-nya di sekitar 4 jam 31 menit. iPhone 8 Plus ini juga masih sama karena baterai health-nya 100%. Dan untuk iPhone X ini lebih lama 11 menit dengan 6 jam 22 detik. XR kemungkinan besar akan lebih lama sekitar 28 menit. Dan untuk iPhone 11 yang memiliki baterai health 87%, kalau baterai health-nya di 100% kemungkinan akan 53 menit lebih lama. Jadi sekitar 6 jam 46 menit. Hampir 7 jam cuy habisnya. Nah, itu kan tadi kalau ngomongin dipakai non-stop nih. Yang tentunya misalnya kalian nggak mantengin terus si iPhone-nya, bakalan lebih lama lagi dong. Karena memang untuk standby time-nya iPhone ini bisa sampai berhari-hari. So, dari hasil charging test dan juga battery drain test, gue sih kurang merekomendasikan iPhone 7 dan 7 Plus untuk digunakan di 2021. Alasannya pertama karena mereka berdua belum mendukung fast charging. Dan seperti yang kita lihat sendiri, iPhone 7 ini loyo banget, baterainya hanya 3 jam terus habis. Sementara untuk iPhone 7 Plus, meskipun dia bertahan 4 jam, tapi untuk chargingnya juga 4 jam. So, gue sih kurang menyarankan untuk menggunakan iPhone 7 dan 7 Plus di 2021 ini. Sekian dulu untuk video kali ini. Cek video-video lainnya dari Bongkar Bro. Terima kasih banyak sudah menonton. Gue Busam. And until next time, stay humble and positive.